Baik, selamat siang semuanya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Ini sudah ada beberapa siswa, lebih dari 10. Kita mulai saja, nanti waktunya enggak setelah habis. Dan ini nanti kita review materi saja. Nanti biar yang nyusul tetap nyusul aja. Nah, ini ada 14 siswa. Yang perlu saya tekankan di awal itu adalah masalah kehadiran ya. Silakan Anda cek di sini, saya share screen dulu. Nah, masalah kehadiran ini sudah jam 12.22. Kita mulai padahal 12.15. Itu yang masih nol itu banyak sekali. Nah, ini absensi Anda itu setiap hari itu saya rekap ya. Setiap minggu sekali itu saya rekap. Jadi kelihatan, oh ini masih nol, ini udah satu, ini berarti belum absen sama sekali. Nah, itu kelihatan. Walaupun ini kelihatannya sepele ya. Saya harapkan anak-anak itu disiplin, belajar disiplin dari hal yang sederhana dulu ya. Nanti yang banyak hanya itu segera bukan dilengkapi, tapi segera konfirmasi kenapa Anda tidak masuk atau tidak ikut pelajaran Bapak. Itu banyak tidak masuk. Itu izinnya apa? Ini ada yang kendala masuk. Gitu. Jadi masalah kedisiplinan ini dulu ya saya tekankan ya. Walaupun kita online, kita tetap punya tagihan, tugas dan sebagainya lah itu dilengkapi juga gitu ya. Saya harap untuk yang masalah absensi ini sudah tidak ada masalah lagi mulai minggu depan, semuanya bisa ikut. Untuk tugas-tugas juga masih ada yang belum mengumpulkan. Besok rekapnya saya berikan jika saya sudah selesai rekap ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kita review saja materinya. Nanti kalau anak-anak ada kendala, soal yang susah atau apapun yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini saya akan coba share screen PowerPoint saya dulu. Oke. Apakah PowerPoint saya sudah kelihatan? Salah satu mungkin bisa open mic. Belum, Yang Pak. belum. Sudah, Pak. Sudah. Proses Sekarang ya. sudah. Oke. Tempat saya juga susah sinyal ini. Saya harus ke pinggir sawah dulu nyari sinyal. Oke, kita mulai ya. Kita hari ini mau belajar tentang, saya review dulu mulai dari sifat-sifat eksponen. Nanti kalau Anda ada kesulitan, Pak, saya bingung di bagian ini, silakan open mic, nanti ditanyakan. Kan saya terangkan jelas mungkin, kita manfaatkan meeting pertemuan ini untuk tanya jawab. Jadi materi-materi itu sebenarnya harusnya sudah kalian pahami. Oke, materi yang pertama adalah tentang perkalian eksponen. Nah, ini kalian lihat. Perkalian eksponen itu bisa menggunakan sifat-sifat ini apabila ini kalian lihat di sini bilangan pokoknya harus sama. Jadi ada yang mengharuskan bilangan pokoknya sama, ada yang tidak. Nah, kalian harus teliti itu. Dan itu ada catatan bahwa A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini harus kalian jadikan perhatian itu ininya juga. A-nya tidak boleh 0, terus ininya juga harus sama. Kalau sudah sama semua, pangkatnya itu kalau dia dikalikan, berarti pangkatnya dijumlah. Itu kalau perkalian eksponen. Kalau pembagian, sama tadi, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti pangkatnya dikurang. Seperti itu. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Kalau perpangkatan dua bilangan atau lebih, misalnya kita punya A kali B pangkat M, itu bisa kita rubah jadi A pangkat M kali B pangkat M. Jadi masing-masing dipangkatkan dulu. Itu. Terus perpangkatan bilangan pecahan,
Misalnya kita punya A per B, nah 2/3 dipangkatkan 2, jadi 2-nya kita pangkatkan 2, 3-nya kita pangkatkan 2. Itu sifatnya. Yang ini maksudnya seperti itu. Jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadinya seperti itu. Dengan catatannya A dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Bilangan berpangkat 0. Jadi semua bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 kecuali bilangan 0. Jadi 1 pangkat 0, 2 pangkat 0, 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Terus bilangan berpangkat negatif itu A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Dengan A tidak sama dengan 0. Ini juga berlaku 1 per A pangkat negatif M itu sama dengan A pangkat M. Ini bisa dicatat dan ditambahkan di buku, itu tidak ada ya. Jadi itu, ini berlaku kebalikannya. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Itu berlaku kebalikan, 1 per A pangkat negatif M itu sama dengan A pangkat M. Nah ini. Itu ya. Nah catatan khusus, bilangan berpangkat pecahan. Tadi kan pecahan dipangkatkan. Nah ini kebalik. Bilangan akar itu kalau dirubah itu jadinya pecahan. Ini yang perlu kalian lihat, ini posisinya N sama M-nya. Ini kita rubah jadi A pangkat M-nya di atas, N-nya di bawah. Nah ini posisi ini jangan sampai kebalik. Kalau kebalik itu nanti nilainya berbeda ya. Nah, kalau sifat-sifat ini kan saya kira di SMP juga sudah pernah, di SMK kemarin sudah saya beri video dan materi ya. Sudah dipelajari kan? Atau ada yang sama sekali belum belajar? Matematika itu tidak bisa instan ya, jadi harus memang banyak latihan, banyak belajar gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan enggak sampai sini dulu, sambil saya approve temenmu yang baru masuk ini. Kita tahu ada berapa orang ya? 24 orang. Selamat datang, selamat belajar ya. Oke, kita lanjut kalau tidak ada yang tanya. Ya, kita langsung masuk ke soal ya. Nah, tadi kan syaratnya, ini ya misalnya, hasil dari 16 kali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10 adalah, yang perlu kita perhatikan adalah syarat tadi bahwa A pangkat N kali A pangkat M, ini A-nya harus sama. Nah, ini berlaku A pangkat N plus M. Begitu juga A pangkat N dibagi A pangkat M, itu berlaku A pangkat N dikurangi M. Nah, dengan catatan, ininya harus sama. Ini harus sama. Di sini sama atau beda? 16, 2, dan 2. Angkanya sama atau beda itu? 16, 2, dan 2 itu angkanya sudah sama atau belum? Belum. Belum. Nah, kalau belum sama, apa yang harus kita lakukan? Bilangan pokoknya belum sama, 2 dan 16. Yang harus kita lakukan apa? Coba. Ada yang tahu? Yang harus kita lakukan adalah menyamakan bilangan pokok. Bagaimana Pak caranya? Nah, caranya gini, kita perhatikan. Ini ada angka 16, ini angka 2, angka 2. Nah, kalian cari 16 itu bisa kita rubah jadi berapa tuh? Kita coba 16. Ingat pohon faktor ya, ini materi SD SMP ada. 16 itu 2, bentar dulu sebelum kita masuk ke itu. Bilangan prima. Ada yang tahu bilangan prima itu berapa aja? Sebutkan coba yuk, open mic. Atau saya tunjuk satu-satu ini. Bilangan prima itu berapa aja angkanya? 257. 7. Ada yang kelewatan enggak itu? 2, 5, 7, 3. Terus ada berapa lagi? 11, 13, dan seterusnya. Nah, jadi untuk nyari pohon faktor atau melakukan faktorisasi prima, itu kita harus membagi bilangan ini dengan bilangan prima. Definisi bilangan prima itu apa? Atau bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah,
16 dibagi 2 bisa kan? Jadi ini kita coba dari bilangan yang terkecil 2, dari terkecil dulu 2, terus kalau nggak bisa dibagi 2 kita bagi 3, kalau nggak bisa bagi 3 bagi 5 dan seterusnya sampai nanti habis. 16 dibagi 2 berapa? 8. 8 bagi 2 ya, 8 bagi 2 berapa? 4. 4. Benar. 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, 2. oke. Oke. Berarti bisa lah ya pembagian sederhana kok. Jadi seperti itu aja caranya. Terus kita perhatikan ini. Ini angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Berarti kita tulis di sini 16 kali 2 pangkat 8 bagi 2 pangkat 10 itu sama dengan 2 pangkat 4 ya. Ini caranya. Kali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10. Nah, kita perhatikan. Ini sudah sama belum bilangan pokoknya? Sama belum itu bilangan pokoknya? Sama belum? Sama. Sama. Sudah sama ya. Ini yang sudah 2, 2, 2. Nah, sekarang kita apa yang kita lakukan? Kita terapkan sifat-sifat tadi. Kalau tadi 2, kalau dikalikan pangkatnya diapakan? Jumlah atau dikurang? Ditambah. Oke, 4 tambah 8 dibagi 2 pangkat 10. 4 tambah 8 berapa? 12. 12. Oke. 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 10. Tuh, kalau dibagi pangkatnya diapakan? Kurangi. 10. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jawabannya gitu. Sampai di sini adakah yang kesulitan? Enggak ya? Insya Allah enggak. Oke. Soal nomor 2 ini naik sedikit lah tingkat kesulitannya. Yang bukan pembagian, maaf. Bentuk akar. Nah, hasil dari akar pangkat 5 dari 243 dikalikan akar pangkat 7 dari 128 adalah. Kita tadi kan punya sifat akar pangkat n dari a pangkat m itu kan bisa kita rubah jadi a pangkat m per n. Nah, ini kita punya kan. Permasalahannya gini, kita mau apakan ini 243 ini? Mau kita jadikan berpangkat yuk. Mau diapakan dulu kan kita nggak tahu. Nah, kata kuncinya gini, kalau kalian menemukan soal seperti ini. Kalian lihat ini ya, angkanya di sini. Oh, di sini angka 5, di sini angka 7. Kita rubah bilangan yang di dalam akar ini jadi berapa pangkat 5. Yang di sini berapa pangkat 7. Nah, cara nyarinya gimana, Pak? Nah, cara nyarinya gini. Kalian harus pakai pohon faktor 2, 4, 3. Dibagi 2 habis enggak ini? Habis enggak bagi 2? Bagi 2 tidak habis. Bagi 3 yuk. 24 bagi 3, 8. 8 kali 3, 24. Habis kan? 3 dibagi 3, 1. Terus bagi 2 nggak bisa, jelas ini belakang ganjil. Bagi 3, 8 bagi 3, 2. 2 kali 3, 6. Nah, 8 kurangi 6 kan 2. 21 bagi 3, 7. 3, 9. 3. Ini berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ini bisa kita tulis ya, akar pangkat 5 dari 243 kali akar pangkat 7 dari 128 sama dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5 ya, kali 128 kita cari. Mic-nya dimatikan dulu kalau pas nggak tanya atau pas nggak bicara. Yuk kita bagi berapa? Bagi 2 dulu yuk. Bagi 2. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 2, 12 ya. Habis. 8 dibagi 2, berapa? 4. 4. Oke.
Ini 64. Oh, udah kemepetan. Ya, inilah. 64 dibagi 2 bisa. 6 bagi 2 3. 4 dibagi 2 32. Seterusnya gitu ya. 2 16, 28, 24, 2. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kali akar pangkat 7 dari 2 pangkat 7. Itu caranya. Udah, Hanum baru datang, nggak apa-apa. Terus apalagi yang kita lakukan? Kita rubah jadi bentuk seperti ini. Kita kan punya akar pangkat n dari a pangkat m itu sama dengan a pangkat m per n. Ya udah kita rubah jadi 3, yang dalam tulis dulu 3 pangkat 5 dibagi yang luar bagi 5 kali maaf akarnya udah hilang ya karena kan jadi bentuk angka pembagian 2 pangkat 7 per 7. Hasilnya berapa? 5 bagi 5 berapa? 1. 3 pangkat 1 kali 2 pangkat 1. Hasilnya 3 kali 2. Hasilnya 6. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut lagi. Sementara itu ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut ya. Kita optimalkan waktunya. Pohon faktor ada yang masih bingung enggak? Ini cuma ngulang materi sebelumnya. Nah, yuk lanjut soal berikutnya. Saya hapus ya. Sudah tahu kan? Nanti bisa dilihat videonya di YouTube sekolah. Nanti saya upload. Mungkin besok lah. Di berikutnya, hasil dari akar pangkat 3 dari 100 pangkat 6 dibagi 125 pangkat 2 per 3. Kayak tadi. Akar pangkat 3, 100 pangkat 6 bagi 125 pangkat 2 per 3. Kayak tadi, kita rubah jadi 100 pangkat 6 bagi 3 dibagi. Nah ini, perhatikan kata kuncinya di sini. Ini kan ada 3, berarti rubahlah 125 itu jadi berapa pangkat 3. Kita pakai pohon faktor, bagi 2 enggak bisa, bagi 3 enggak bisa, bagi 5. 12 bagi 5, 2. 2 kali 5, 10. 12 kurangi 10 kan 2. 25, 2 dengan 5, 25 dibagi 5, 5. Ini kan 5. Berarti dia 5 pangkat 3. Pangkat 2 per 3. Maaf Pak, punya saya macet nih Pak. Yang lain macet enggak? Macet nih Pak. Macet. Iya Pak, macet Ya, Pak. Pak, enggak ada. Nggih. Coba sinyal saya mungkin. Coba tak ulang ya. Boten macet. Enggak macet. Ini kelihatan enggak? Di saya lancari masalahnya. Sebentar. Enggak. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Belum, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, Agak kelihatan. macet. Enggak Pak, Oh ya, mungkin sinyalmu Mas. Enggak kelihatan. Sinyalmu mungkin Mas. Sudah, Pak, sudah. Atau di kelihatan. itu Kelihatan enggak macet. nanti. Oh ya. Sinyalnya penuh, Pak. Oh, coba nanti Google Meet-nya diupdate. Kemarin saya nemui kasus yang sama di kelas OTKP itu, mungkin nanti Google Meet-nya perlu diupdate. Atau kalau enggak di bagian foto saya itu kan ada yang share screen, itu kamu double klik. Biasanya masalahnya itu. Itu. Atau kamu keluar dulu nanti masuk lagi saya izinkan gitu. Coba yang tidak muncul di layarnya itu. Enggak apa-apa.
Tuh, Muncul, Pak. muncul ya. Ini kita lanjut 100. 6 bagi 3 berapa? 2. Ini dibagi. Nah ini kamu pakai teori yang tadi, sifat yang tadi 5 kali pangkat 3 kali 2/3. Loh Pak, kenapa kok dikalikan tidak di jumlah? Nah ini kan pangkat dipangkatkan kan. Kalau pangkat dipangkatkan itu dikalikan. Berarti ini tinggal dicoret. Nanti berapa? 100 pangkat 2 itu 10.000 dibagi 5 pangkat 2 itu 25. Nah, coret aja. 4. Jadi ketemunya 400. Jadi cuma seperti itu ya, matematika itu sebenarnya simpel kok. Enggak susah. Itu. Sampai di sini jelas ya saya kira. Oke, soal terakhir untuk yang materi ini. Ini masih simpel kok materinya. Enggak ada susah-susah banget. Nah, sederhanakan dan nyatakan dalam bentuk pangkat positif dari. Nah ini 2A pangkat 3 kali B pangkat min 5 kali C pangkat 2 dibagi 6 kali 9A pangkat 2 dibagi B pangkat 2 C pangkat min 1. Nah, kata kuncinya ya, ini saya izinkan teman-teman masuk dulu. Oke, kata kuncinya, perhatikan huruf-huruf yang sama. Ini A dengan A, B dengan B, C dengan C ya. Kalian perhatikan itu yang sama itu. Kita ngoperasikan antara huruf yang sama saja, yang nggak sama kita lupakan gitu aja. Dioperasikan dengan huruf yang sama. 2 dibagi 3. 2 dibagi 6. Ini kan 3. Ya sudah, kita tulis dulu di bawahnya 3. Terus ini, gunakan sifat tadi. Kalau dia dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. Berarti A pangkat 3 kurangi 9 kali B pangkat negatif 5 dikurangi 2 kali C pangkat 2 dikurangi min 1. Nah ini hati-hati. Min 1 itu banyak sekali yang salah. Nggak tahu saya kenapa. Enggak, kakak kelas kalian dulu banyak sekali yang salah di situ. Semoga kalian sudah paham kalau untuk pengurangan seperti itu. Baik, kita lanjut. Ini kan sudah ya. Berarti kan min 5 kurangi 2. Terus 2 dikurangi min 1. Nah ini seterusnya kan sudah. Yuk kita operasikan. 3 tulis dulu. A pangkat 3 kurangi 9. Berarti A pangkat min 6. B pangkat min 5 kurangi 2. Min 7. C pangkat 2 dikurangi 1. Ini kan sama dengan 2. 2 dikurangi min 1. Itu kan sama dengan 2 tambah 1 kan. 3. Nah. Ini min 7 ya. Apakah ini sudah selesai? Kita lihat kalimatnya di sini. Bentuk pangkat positif. Ini kan masih ada negatifnya. Tidak boleh. Jadi kita selesaikan pakai yang rumus tadi. A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M. Berarti berlaku kebalikan toh. 1/A pangkat min M sama dengan A pangkat M. Ya sudah, kita balik saja. Ini kan yang positif cuma C pangkat 3. Kita tulis dulu C pangkat 3. Yang lain pindah ke bawah. 3 A pangkat min 6 B pangkat min 7. Sudah, ini jawabannya. Jadi begitu, kalian harus jeli membaca soal, mintanya negatif atau positif gitu. Ada pertanyaan sampai itu? Sudah jelas? Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan. Masih ada yang bermasalah? Screen saya tidak muncul. Apakah ada yang masih bermasalah seperti itu? Silakan open mic. Sudah saya update tapi masih macet-macet, Pak.
Berarti sinyal mas kemungkinan mas. Gak apa. Eh, Sementara mengikuti sebisanya ya kan di YouTube sekolah bisa saya upload terus kemudian di materi saya yang sebelumnya baik tertulis maupun video kan juga ada materi ini kan hanya ngulang sederhana saja. Besok bisa japri bapak atau di grup WA atau di classroom nanti mana yang Anda merasa kesulitan bisa ditanyakan nanti saya jawabnya. Nah ini untuk menyederhanakan bentuk akar kata kuncinya apa? Ubah bentuk akar tersebut menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya bisa disederhanakan. Disederhanakan ini dalam artian dia merupakan bentuk kuadrat suatu bilangan. Itu yang maksudnya bisa disederhanakan itu artinya dia merupakan bentuk kuadrat suatu bilangan. Jadi dia bisa diakar, gampangnya gitu. Contoh ini 300. 300 kita rubah jadi dua bilangan. Yang salah satunya bisa diakar. Berapa kali berapa yuk? Silakan open mic. Berapa kali berapa 200 itu? 300 maaf. 300 itu berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakar? Apa Pak? 100. Nggak kedengaran. Oke, tak ulangi. 150 kali 2, yang lain. Carilah dua bilangan. Kalau dikalikan ketemu 300, ya. Salah satu bilangannya itu bisa diakar. Gampangnya seperti itu. Berapa kali berapa? Tadi ada yang jawab 150 kali 2. Yang lain ada enggak? 100 kali 3. Nah, 150 kali 2. 100 kali 3. Yang mana ini? Jawabannya adalah yang bawah. Kenapa enggak yang atas? Yang atas itu kan enggak ada yang bisa diakar. 150 itu akarnya berapa? Enggak ada. Nek 100 kan akarnya 10 kan? 100 kali 3. Berarti berapa? Akar 100 berapa, Mas Mbak? 10 akar 3. Jadi jawabannya ini. Begitu ya. Jadi ambil angkanya itu nggak bisa sembarangan. Karena perhatiannya kan dia bisa menyederhanakan gini. Terus yang 432 itu berapa kali berapa yuk? Kalau kalian bingung, itu kalian bisa menggunakan yang akar tadi. Bagi 2 bisa enggak? Bisa. 2, ini 2 ya, 4. Terus 3 dibagi 2, 1. 1 kali 2, 2, 12, 2, 1, 6. 2, 6, 4. Kok 6, 4? 1, 2, 8. Ya, 1 bagi 2, 2 bagi 2, 1. Terus kemudian 1, 2, 8. 108, 2 bagi 2 kan 1. Terus 1 dibagi 2 nggak bisa, 0. 16 dibagi 2, 8. 2, 5, 4, 2, 2, 7. Entah 3, 9, 3, 3. Ya, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4. Kali 3 pangkat 3. Berarti hasilnya 2 pangkat 2. Kan dikeluarkan akar kan dia dibagi. Ini di sini kan 2. Maaf, dibagi 3 ya, bukan dibagi 2. Dibagi 3. Di akar 3 itu berarti kan dia pangkatnya kan dibagi. Ya, kita lanjut. Tadi kan ini kan sudah ya. Jadi kita rubah jadi 4 bagi 3 kan tidak bisa. Kita rubah jadi gini, 2 pangkat 3 kali 2 kali 3 pangkat 3. Baru ini kita keluarkan. 2 pangkat 3 bagi pangkatnya dibagi 3. Jadi 2 pangkat 1. 3 pangkat 3 dibagi 3 juga pangkatnya. Tinggal 3 pangkat 1 kali akar 2. Karena dia kan nggak bisa keluar. Gitu loh. Jadi hasilnya 6 akar 2. Ini 3. Gitu caranya. Ya.
Ada yang masih kurang jelas enggak ini? Boleh open mic, tadi mic-nya saya mute semua. Oke. Kalau tidak ada yang tanya, oke, kalau tidak ada yang tanya kita lanjut lagi. Saya usahakan waktunya sehemat mungkin ya. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, ini adalah kata kuncinya. Kalau seperti ini kan tidak bisa dijumlah, ya bisa dikurang. Kalau kalian jumlah mengurangkan, itu yang di dalam akar harus sama. Itu syarat mutlak. Jadi ini harus sama dulu. Terus yang di luar baru bisa dijumlahkan. Kalau seperti ini gimana? Ya kita sederhanakan kayak tadi dulu. Akar 500 tambah akar 320. Kita rubah dulu. 20 itu berapa kali berapa tuh? 4 kali 5. 500 itu berapa kali berapa tuh? Akar 100 kali 5. Terus 320 itu berapa? 320. 2, 160. 48 ya, enggak bisa. 2, 80. 2, 40. 2, 20. 2, 10. 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 kali 5. Berarti ini 2 akar 5 kurangi 100 kali 5 ya. 10 akar 5 ditambah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali 5. Ini kita kali akar 5, sorry. Jadi ini kita rubah 2 akar 5 kurangi 10 akar 5 tambah 8 akar 5. 2 kurangi 10 min 8 akar 5 tambah 8 akar 5, ketemunya 0. Jadi kalian harus nyari dua bilangan kalau dijumlahkan ketemu dijumlahkan dua bilangan kalau dikalikan ketemu bilangan tersebut, salah satu bilangan itu harus bisa diakar atau merupakan bentuk kuadrat, simbolnya gitu. Begitu ya. Jadi intinya kalau kalian melakukan operasi ini jangan ragu-ragu untuk mencoba. Jadi misalnya nanti 500 berarti kan 100 kali 5 gitu dan seterusnya. Gitu ya. Terus mengoperasikan bentuk akar untuk penjumlahan pengurangan saya kira sudah bisa. Kalau perkalian ya sudah tinggal kalikan, misalnya ini. Perkalian bilangan real kita punya A kali B akar C itu sama dengan AB akar C. Berarti A kali B-nya dikalikan biasa. Kalau seperti ini, hitung dan sederhanakan bentuk akar berikut. 6 kali 3 akar 5, berarti 6 kali 3 akar 5. Berarti berapa? 6 kali 3, 18 akar 5. Udah, seperti itu, Dok. Kalau yang ini, 2 akar, 2 kali, 2 kali ya itu. 2 kali akar 242. Itu kan kita rubah bisa 2 kali. Nah, tadi teori tadi. Carilah dua bilangan kalau dikalikan ketemu 242, salah satunya bisa diakar. Ya sudah, kalau enggak bisa langsung ya kita pun faktor aja. 1 4 bagi 2 2, 2 bagi 2 1. Nah, 121 itu akarnya berapa? 11 11. Ya sudah. 2 kali 121. 2 kali akar, sorry, 2 kali 11, 11-nya dari 121 ini diakar, akar 2, hasilnya 22 akar 2. Sampai di sini, adakah yang masih kurang jelas? Boleh open mic, tanya, ya. Maaf tadi mic-nya saya mute karena tadi kayaknya ada yang gema. Kalian buka lagi bisa kok. Ada pertanyaan? Salah satu bisa open mic untuk konfirmasi. Halo? Silakan. Ada pertanyaan? Enggak ada Pak kayaknya. Oh, enggak ada ya, jelas ya. Oke, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan.
Ya, tadi saya cek dulu. Oke, next. Mengoperasikan bentuk akar, sama aja ini. Kalau seperti ini ya, ini kurungnya kurang 1. Perkalian bentuk akar, kalau seperti ini, kalau yang ada di dalam akar aja, berarti yang di dalam akar dikalikan, akarnya dipanjangkan. Dengan catatan akarnya ini sama ya, kalau sini 2 ya sini 2, kalau sini 3 ya 3. Seperti itu. Terus kemudian kalau ada seperti ini, ya sudah, yang di luar akar kalikan di luar akar, yang di dalam akar kalikan di dalam akar. Seperti ini contoh yuk. Yang A, 2 akar 6 kali akar 2 tambah 5 akar 3. Ya sudah, kamu kalikan 2 akar 6 kali akar 2 ditambah 2 akar 6 kali 5 akar 3. Kalikan aja, 2 akar 12 tambah 2 kali 5, 10 akar 18. Apakah sudah selesai sampai ini? Kalau pilihan jawabannya ada silakan. Tapi rata-rata ini belum selesai ya, karena ini harus kalian sederhanakan lagi. 2 akar 4 kali 3 ya, ditambah 10 akar 9 kali 2. Jadi hasilnya adalah 2, kita tulis dulu. Akar 4 itu berapa? 2. Terus akar 3 kita tulis. Akar 3. Akar 3 kita tulis. Terus kita tambah 10 akar 10 kali 3 akar 2. Jadi berapa? 4 akar 3 tambah 30 akar 2. Ini jawaban akhirnya. Jadi kalau misalnya ada bilangan yang masih bisa dioperasikan lagi, kalian harus menyederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Tapi kalau di sini pilihan ganda sudah ada jawabannya, ya ini. Kalau belum ada, kalian harus nyari sampai yang ini. Gitu. Soalnya kan pilihan ganda tergantung pembuat soalnya, membuatnya sampai bentuk sederhana seperti apa kan. Terus mengoperasikan bentuk akar. Nah ini yang agak susah. Mengoperasikan bentuk akar, ini dalam artian kita pada subtema pembagian bentuk akar atau rasionalisasi penyebut atau sederhanakan, itu sama ya kalau bentuknya pembagian, nah itu sama dengan rasionalisasi penyebut. Nah ini yang Anda perlu pahami, itu adalah bentuk sekawan. Kalau akar A itu sekawannya dengan akar A. Nah ini A plus akar B, perhatikan di sini plus ya, ditambah akar B, itu sekawannya dengan A dikurangi akar B. Ini. Terus akar A dikurangi akar B, itu sekawannya dengan akar A ditambah akar B. Yang Anda rubah hanya tandanya ini yang di tengah. Yang depan, belakang, yang depan tandanya nggak usah digagas. Jangan dirubah. Yang dirubah hanya yang di tengah, gitu ya. Nah ini, ada 3 bentuk rasionalisasi penyebut. Ini sama sih. Tadi kan sudah, yang kalian perhatikan adalah yang penyebutnya, yang bawah. Ini akar B, tadi kan sekawannya juga dengan akar B, makanya dikalinya dengan akar B per akar B. Terus yang akar A plus akar B, itu kan sekawannya dengan A dikurangi akar B. Nah ini kan tandanya berubah. Yang atas ngikuti yang bawah ini. Gitu. Terus akar A plus akar B sama dengan ini dikalikan dengan akar A min akar B. Nah ini tandanya kan cuma berubah dong. Gitu. Jadi ikuti saja polanya ini. Untuk perkaliannya biasa kok kayak tadi. Kita langsung masuk ke contoh aja. Kalian pilih yang atas atau yang bawah yang mau saya bahas. Nanti satunya kalian. Yang mana? Yang atas saja, Pak. Coba yang atas, Pak. Saya yang atas ya. Oke. Saya yang atas. Bentar. Baik, saya yang atas. Yang atas ya. Kita kalikan dengan, nah ini. Kita kerjakan 2 bagi 1 plus akar 3 kali. Nah, ini perhatikan, kita cari sekawannya penyebut. Ya. Ini tandanya plus, berarti di sini kita ini kalinya pakai titik aja nanti kebalik-baliknya.
Kita ini di sini tandanya adalah ditambah, berarti di sini tandanya dikurang. Ini 1 min akar 3. Setelah itu ya tinggal dikalikan. Jadi 2 kali 1 min akar 3 dibagi. Nah ini depan kali depan 1. Belakang kali belakang. Kalau ada angka sama ini berarti kita tulis min 3. Kan akar dalamnya sama. Ini kan sama dengan akar 3 kuadrat. Jadi sama dengan 3. Terus tepi kali tepi. Min akar 3. Terus tengah kali tengah. Ini jawabannya plus akar 3. Plus akar 3. Nah, perhatikan ini cara ngalikannya. 2 kali 1, 2 dikurangi 2 kali akar 3. 2 akar 3. Begitu caranya ngerjakan. Kalau sudah, ini kita bagi. 1 kurangi 3 berapa? Min 2. Min akar 3 ditambah akar 3. Ini kan sama-sama depannya 1 tuh. Habis, karena tandanya beda. Terus kita bagi. Min 2 dibagi, 2 dibagi min 2, min 1. Min 2 dibagi min 2, 1. Plus akar 3. Kalau di sini nggak ada itu, angkanya depannya adalah 1 ya. Tapi nggak usah ditulis, gitu aja. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu enggak? Silakan ditanyakan. Boleh tanya, enggak usah takut. Itu ya. Nanti Anda tak suruh nyoba juga kok. Tetap harus latihan. Nah, untuk materi-materi seperti ini kan kalian harus perlu latihan, perlu penelitian itu ya. Sekalian yang nomor 2 kalau gitu. Akar 3 dikurangi akar 2 dibagi akar 3 tambah akar 2. Nah, Pak, kalau seperti ini sekawannya yang mana? Nah, yang tetap yang kita perhatikan adalah yang penyebut. Jangan perhatikan yang atas. Jadi tetap kita tulis saja. Akar 3 dikurangi akar 2 bagi akar 3 plus akar 2 dikali. Nah, ini kan tandanya tambah. Ya sudah, kita berarti yang atas harus dikali yang dikurangi. Ini angkanya ini dari yang bawah ya. Pokoknya perhatikan penyebut. Jangan lihat pembilangnya. Pokoknya perhatikan penyebutnya. Kali akar 3 dikurang akar 2. Seperti itu caranya. Nah, ini kalian kalikan, cara ngalikannya, kalian kan ada sifat ini. A plus B kali A min B itu sama dengan A kuadrat plus. Nah, ini kali ini. Ini kali ini. Berarti yang dalam dulu A kali B dan AB. Yang luar A kali min B adalah min AB. B kali min B itu min B kuadrat. Ini kan ketemunya A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini bisa digunakan. Perhatikan loh ya, tandanya ini beda. Kalau tandanya sama, kalian harus kalikan satu-satu. Kalau A plus B kali A plus B, ini kita punya sifat A kali A kuadrat. A kali B plus AB. Terus yang belakang, B kali A plus AB. B kali B, B kuadrat. Nah, ini kalian harus ingat, A kuadrat plus 2AB, nulisnya telat, 2AB plus B kuadrat. Nah, ini kalau bentuknya tandanya sama. Nah, ini tandanya beda. Kita gunakan sifat ini aja mempercepat. Ini kita kalikan dulu. 3. Ya. Terus yang ini kita kalikan yang belakang. Min akar 3 kali 2. Terus yang belakang dengan yang depan. Berapa? Min akar 2 kali akar 3. Nulisnya gini aja. Langsung dikalikan ya. Dikurangi
kurangi kali kurangi, ya jadinya plus kan, plus 2. Karena kan akar 2 kali akar 2 kan hasilnya 2. Dibagi, nah ini tandanya beda. Kalian bisa langsung gini, akar 3 kuadrat kali akar 2 kuadrat. Tandanya apa? Dikurangi. Di hasilnya berapa? 3. 3 tambah 2 kan 5. 5 min 2 akar 6. Nah, kenapa kok ini 2 akar 6 ya? Tak tulis satu-satu. Min akar 6. Min akar 6 dibagi 3 kurang 2. Ya. Di 5 dikurangi 2 akar 6 bagi 1. Hasilnya 5 min 2 akar 6. Ini jawabannya. Jadi yang Anda butuhkan itu cuma ketelitiannya. Begitu caranya. Ini yang harus Anda ingat-ingat. Ini teori di SMP sih. Pythagoras atau apa ya dulu. Aljabar sih. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Boleh tanya, silakan. Jawabannya 5 min 2 karena. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ke materi terakhir. Sekalian nanti biar Anda tidak terlalu banyak mengeluarkan kuota ya. Materi terakhir tentang menyelesaikan persamaan kuadrat bentuk pangkat. Menyelesaikan persamaan bentuk pangkat, maaf, tadi salah ngomong saya. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan 9 pangkat 2X min 1 sama dengan 27 pangkat 4 min 3X. Kalian perhatikan ininya dulu, cara ngerjakannya. 9 dan 27, angkanya sama belum? Salah satu bisa open mic. 9 dan 27 angkanya sama belum? Belum, Pak. Belum. Nah, langkah pertama adalah kita menyamakan angkanya dulu. 9 itu faktornya berapa? 3 dan 3. 27 itu faktornya berapa? 3 kali 9. 3 kali 3. Ya. Nah, ini kan 9 itu berarti 3 pangkat 2. 27 itu 3 pangkat 3. Ya sudah, kita operasikan kayak tadi. 3 pangkat 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 3 pangkat 3 pangkat 4X 4 min 3X. 4 min 3X. Clear ya? Gunakan sifat tadi. Kalau pangkat dipangkatkan itu pangkatnya jadi dikalikan. Ini sama dengan 3 pangkat 3 kali 4 min 3X. Yuk kita kalikan. 3 pangkat, ini kali ini 4X. Terus ini kali yang belakang, min 2. Sama dengan 3 pangkat, ini kali ini 12. Ini kali ini, min 9X. Ini yang sudah sama, kita hilangkan 3-nya. Langsung aja 4X, min 2 sama dengan 12, min 9X. Pengurangan biasa 4X, ini pindah ruas, plus 9X. Sama dengan 12 tambah 2. Kan ini pindah ruas kan tandanya jadi berubah. 4X tambah 9X, 13X sama dengan 14. X sama dengan 14 per 13. Jadi nilai X sama dengan adalah 14 per 3. Gini, ini materi terakhir yang ada di subbab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Itu ya. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Kalau kalian tidak latihan nanti tidak bisa ya. Ini saya kasih soal, silakan dicoba ya. Soalnya tidak ada tadi. Soal yang terakhir yang saya berikan di pertemuan terakhir kemarin sudah kalian kerjakan belum? Sudah dikerjakan belum? Utilitar itu, Pak. Utilitar Iya, itu. iya.
Sudah belum? Sudah saya kerjakan, Pak. Oke, Pak. ada kendala enggak yang di classroom itu? Dikit, Pak. Oke, nanti bisa ditanyakan ya di foto terus dikirim ke grup atau di grup aja jadi nanti yang lain bisa tahu. Berarti ini yang sampai ini ada yang kendala enggak? Yang soal-soal kayak menyelesaikan bentuk pangkat ini kan perlu kreativitas ya dan perlu yang namanya manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar itu bukan berarti benar terus disalahkan gitu enggak ya. Tapi mengubah bentuk yang kurang pas yang bentuk lain ya. Jadi misalnya tadi kita ngomong 121 itu bisa 242 itu bisa diubah jadi 2 kali 121. Nah, itu termasuk manipulasi aljabar. Jadi nanti kalian harus kreatif dalam mengoperasikan hal seperti ini ya. Sampai di sini kira-kira pelajaran hari ini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri. Soalnya sudah pukul 13 lebih 13. Oh, enggak ada. Baik. Baik, karena ini sudah merupakan jam terakhir. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Nah, kita sudah mengakhiri pelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang logaritma. Silakan Anda pelajari dulu yang mungkin bisa Anda pelajari. Apabila ada kesalahan dalam Bapak menyampaikan pelajaran, Bapak minta maaf. Pelajaran hari ini kami cukupkan. Silakan yang ingin live dari meeting ini, Bapak persilakan. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke. Oke, Pak. Jangan keluar-keluar rumah kalau memang tidak penting ya.